semuanya, perkenalkan nama saya Teofila Meisa Tira Inanda, mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam rangka memenuhi tugas akhir, saya mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai bunga majemuk atau bahasa kerennya compound interest. So here we go. First of all, kita harus tahu konsep dari bunga dalam keuangan. Apa sih maksudnya bunga dalam keuangan? Saya punya ilustrasi kecil. Nah, Anissa menabung 2 juta rupiah ke bank. Kemudian setelah 1 tahun, uang tersebut menjadi 2.200.000. Yang mana 2 juta itu akan kita kenal sebagai modal atau tabungan awal. Dan 200 ribunya akan kita kenal sebagai bunga atau jasa tabungan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas tujuan bersama. Next, bunga majemuk atau compound interest. Apa sih bunga majemuk itu? Nah, bunga majemuk adalah bunga yang jatuh temponya ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode untuk mendapatkan nilai pokok yang baru. Nah, biasanya juga nih, bunga majemuk itu sering disebut sebagai bunga yang dibungakan kembali. Gimana sih maksudnya? Akan kita bahas di slide berikutnya. Sebelum ke sana, kita akan melihat persamaan-persamaan dalam bunga majemuk. Pertama ada persamaan untuk mencari nilai akhir, dan yang kedua ada persamaan untuk mencari bunga pada periode waktu. Nah, untuk mencari nilai akhir adalah nilai pokok atau modal dikali 1 ditambah suku bunga pangkat periode waktu. Sedangkan untuk mencari bunga pada periode waktu sama dengan modal atau nilai pokok dikali suku bunga. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Ada pokok pinjaman sebesar 6 juta rupiah nih, dengan suku bunga per tahun sebesar 9%. Perhitungan bunga yang diberlakukan adalah per hari. Berapa besar nilai akhir setelah pinjaman berlaku selama 1 tahun jika 1 tahun ada 360 hari? Nah, langkah yang pertamanya adalah kita cari perhitungan bunga yang diberlakukan per hari itu berapa? Dengan cara 9% dikali 360. Menjadi 0,00025. Nah, langkah kedua, kita harus tahu si soal ini maunya apa gitu. Nah, kebetulan di sini jelas banget si soal maunya adalah besar nilai akhir. Langsung aja kita masukin ke dalam rumus. Rumusnya adalah modal atau nilai pokok dikali 1 ditambah suku bunga pangkat periode waktu. Yang mana modalnya 6 juta, suku bunganya 0,00025, dan periode waktunya 360 hari. Jadilah hasilnya nilai akhirnya 5.470.809 rupiah. Contoh soal yang kedua. Nih si Kang Asep nih minjem di bank 3 juta dan bank tersebut memberi bunga 10% per tahun. Hitung besar uang yang harus dikembalikan Kang Asep pada tahun pertama, kedua, ketiga dalam konsep bunga majemuk. Gimana nih caranya? So easy. Langsung ya, kita catat nih biar nggak lupa. Diketahui modal awalnya 3 juta, suku bunganya 10%. Dan ditanya adalah bunga pada periode waktu. Langsung kita hitung. Di tahun pertama, seperti yang udah kita lihat di slide sebelumnya, langsung kita masukkan rumus, bunga pada periode waktu sama dengan modal dikali suku bunga. Modal awalnya kita ketahui adalah 3 juta. Jadi kita masukin 3 jutanya ke sini. Dikali dengan suku bunganya 10%. 10% 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Hasilnya dapatlah nih 300.000. Nah, terus diapain nih, Kak? Nah, kita cari modal akhirnya. Modal akhirnya gimana caranya? Modal awal kita tambah dengan
bunga periode waktu. Jadi 3 juta kita tambah dengan 300.000 menjadi 3.300.000 pada tahun pertama. Next kita cari pada tahun kedua. Rumusnya masih sama ya teman-teman. B sama dengan M dikali I. Tapi M-nya ini bedanya, M-nya ini bukan lagi 3 juta, tapi 3.300.000. Dapat dari mana? Dapat dari modal akhir tahun pertama. Gitu. Nah, setelah kita kaliin dengan suku bunga. Suku bunganya tetap ya, nggak berubah 10%. Jadi 3.300.000 dikali 0,1 sama dengan 330.000. Modal akhirnya sama dengan 3.300.000 ditambah 330.000. Jadi 3.630.000. Oke, pada tahun kedua. Next kita cari pada tahun ketiga. Rumusnya masih sama nih. B sama dengan M dikali I. Tapi M-nya bukan lagi 3 juta, bukan lagi 3.300.000, tetapi 3.630.000. Kita dapat dari mana? Kita dapat dari modal akhir dari tahun kedua. Gitu. Nih, suku bunganya tetap ya, teman-teman, 10% 0,1. Ya udah kita kaliin. 3.630.000 dikali 10% atau 0,1 sama dengan 363.000. Nah, modal akhirnya sama ya, ditambahin 3.630.000 ditambah 363.000 sama dengan 3.993.000 di tahun ketiga. Nah, inilah mengapa bunga majemuk ini dibilang bunga yang dibungakan kembali gitu. Karena modal akhir di setiap tahun akan kita pakai untuk menghitung bunga selanjutnya. Nih, kayak gini. Modal akhir tahun pertama kita pakai sebagai modal awal di tahun kedua. Modal akhir tahun kedua kita gunakan sebagai modal awal di tahun ketiga untuk dihitung bunganya gitu. Nah, sedangkan kalau teman-teman ngitung dengan konsep bunga tunggal itu teman-teman ngitungnya tetap nih, ininya tetap 3 juta. Ini juga bukan 3.300.000 tapi 3 juta. Pakai yang diketahui di soal ya. Ini juga bukan 3.600.000 gitu, tapi 3 juta. Nah, kalau bunga majemuk berbeda, makanya dia disebut bunga yang dibungakan kembali. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. See you next time, teman-teman.